البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah masuk Kitabul Buyu', kitab yang membahas tentang jual beli. Masih di bab yang pertama, syurutihi, bab syarat-syarat jual beli, wa man nuhiya anhu minhu, dan apa yang dilarang dari jual beli. Sebutkan ini pada pertemuan lewat tentang syarat-syarat jual beli. Di situ ada syarat jual beli dan syarat di dalam jual beli. Yang sudah kita sebutkan, syarat jual beli itu yang diletakkan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling ridho. Demikian juga barang yang dijual itu adalah halal dan barangnya bisa dilihat, demikian juga disediakan. Nah itu. Kemudian kita bahas kemarin syarat di dalam jual beli, itu lain lagi. Itu juga dianggap telah lewat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa syarat itu harus ada di dalam syariat. Kalau kemudian syarat itu bukan di dalam syariat, menyelisih syariat maksudnya, maka batil walaupun 100 syarat. Ya, walaupun 100 syarat. Kemudian dibahas juga bagaimana kalau seseorang menjual dengan syarat aku menjual tapi syaratnya nanti saudaraku meridhoi. Boleh seperti itu. Ya. Atau dengan syarat kamu bayar jadi setahun lagi harus kamu bayar lunas. Demikian juga boleh. Bagaimana kalau ini jual beli ya suatu yang haram umpamanya. Syaratnya ya untuk umpamanya untuk suatu digunakan untuk haram, tidak boleh. Bagaimana kalau kita menjual motor? Ini motor saya jual murah, tapi syaratnya kamu gunakan untuk ketaatan. Boleh. Ya terpernah lewat. Ini seorang menjual kuda, dijual kepada temannya. Ya, dengan dia mengatakan, aku tahu kamu akan memperlakukan kuda ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku jual pada kamu, syaratnya ya untuk kamu membawa dia kepada kebaikan. Boleh demikian. Bagaimana kalau kemudian menyelisihi orang yang membeli, maka dia menanggung dosa. Kemudian berikutnya tentang jual beli yang dilarang. Hadis nomor 778. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadril ma'. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang untuk ya baik menjual fadril ma', air yang tersisa atau air yang melimpah-limpah. Jadi dilarang untuk menjual air. Demikian. Kelebihan air. Rawi Muslim, semua Imam Muslim. Ya. Wa zada bi riwayatin, dan ditambahkan dalam riwayat yang lain, wa an ba'i dirabil jamal. Demikian juga menjual dirab. Nanti akan disebutkan setelah ini, hadis setelah ini. Dirabil jamal yaitu apa? Jamal itu unta jantan. Dirab itu memukul, maksudnya itu untuk mengeluarkan air maninya. Maksudnya menjual air mani. Untuk apa? Untuk dinikahkan, dikawinkan dengan yang betina. Dilarang jual beli air mani ini. Dan nanti akan membahasnya. Yang pertama tentang bai'ul miyah, jual beli air. Bagaimana ini? Apakah boleh? Kalau hadis tadi kan disebutkan Nabi melarang untuk menjual kelebihan air. Maka di sini ada beberapa perincian. Yang pertama, jenis yang pertama adalah alma al-muhas bi kirbah au khazan. Wa hadza qad tamlikuhu al-insan. Yani air yang dia sudah dimasukkan dalam kentong-kentong atau mungkin khazan, yani penyimpan air itu ya, atau dinaikkan ke truk umpamanya, dibawa dijual. Maka seperti ini ya juz lahul bai'. Ini boleh. Para ulama menyebutkan boleh karena dia sudah bersusah payah mengumpulkan air tersebut dari gunung, dimasukkan di truk umpamanya, kemudian dijual, maka ini boleh. Demikian. Kemudian disebutkan di sini, di situ ada hadis, saya menyebutkan bahwa hal ini dikiaskan dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau jama'at hiran yabi'ahu minas wagin fa yasta'inu bihi fi walimati ursihi.
bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu boleh mengumpulkan itkir, kayu. Mengumpulkan kayu-kayu untuk beliau jual untuk orang-orang yang membuat kayu kerajinan. Kemudian dia gunakan uangnya itu untuk walimahnya dia. Jadi dia bekerja mengumpulkan kayu Ali bin Abi Thalib ini kemudian Kemudian dijual untuk walimahnya. Dari situ ada hadis, wal muslimun suraka fil ma' wal kala' wan nar. Kaum muslimin itu bersekutu dalam hal air, demikian juga kayu, rumput-rumputan, kayu dan sebagainya ya yang ada di hutan-hutan itu, demikian juga api. Tidak boleh dijual. Jadi sini menunjukkan apa? Bahwa Ali bin Abi Thalib mengambil kayu tadi, padahal milik secara umum tadi beliau kan sudah mengumpulkan, berjerih payah. Maka Syekh Utsaimin mengatakan ini dikiaskan juga air yang sudah dia kumpulkan, dia sudah berusaha payah kemudian dijual, boleh. Kemudian jenis yang kedua, al-audiyah al-kabirah wa nahar adimah. yakni danau yang besar, demikian juga sungai yang besar yang airnya melimpah-limpah seperti Sungai Furat, demikian juga Sungai Nil yang ada di Mesir itu. Maka ini tidak ada yang miliki, ya, tidak boleh untuk menjual air ini karena manusia itu bersekutu padanya. Semuanya punya. Paham? Jadi kalau sungai yang besar itu tidak boleh kemudian airnya dijual. Ini jenis yang kedua. Kemudian di sini ada jenis yang ketiga, al-anhar as-saghirah wal uyun an-nabiqah. Yani sungai-sungai yang kecil. Demikian juga mata air yang muncul. Ya. Maka seperti ini kalau ada sungai atau mata air itu keluar, sungai yang di atas itu dan tidak banyak, maka di situ ada hadis Zubair, ya. Hadis Bukhari dan Muslim. Kisahnya Zubair radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi merintahkan kepada Zubair, "Iski ya Zubair." Yani air itu yang dari gunung ya kan turun ke bawah, pokoknya di sawah-sawah seperti itu. Sebagaimana dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam juga sebagai seorang petani waktu itu, istrinya Asma binti Abi Bakar. Maka waktu itu Nabi memerintahkan Zubair untuk apa? Untuk airnya itu dibiarkan dulu, summa arsil ma ila jarik, kemudian biarkan air itu ke tetanggamu. Yaitu apa? Iski hatta yarji alma ila jadar. Yani airi kebunmu atau sawahmu sampai air itu kembali ke jadar. Yani disebutkan bulughul ka'bain. Yani di mata kaki, sekitar itu. Jadi kalau punya sawah, airnya sudah sekitar mata kaki, baru dialirkan ke bawahnya. Tidak boleh kemudian ditutup terus, tidak boleh. Ini kalau airnya tidak banyak. Ya, jadi kalau air tidak banyak, tidak boleh dijual beli. Ya, sesuai kebutuhan dia, kemudian apa? Setinggi mata kaki kemudian dibiarkan ke tetangganya. Itu aturan dalam syariat. Ya, dan itu tentu saja kesepakatan mereka. Ini kadang kalau di sawah dan pertanian itu kita perhatikan kan gitu. Yang atas dulu yang dapat kan itu. Baru kemudian bawah. Kadang kalau airnya sedikit yang bawah nggak dapat. Dan itu memang resikonya. Jadi kalau seperti ini tidak boleh, airnya sedikit tidak boleh dijual beli juga. Kemudian disebutkan al-abar wal uyun. Yani sungai-sungai mata air yang dia itu nabiqah muncul min ardi mamlukah, yang ada di tanah pekarangan milik seseorang yang dimiliki. Bagaimana ini? Mata airnya itu ada di tanah yang dimiliki oleh orang. Nah, disebutkan di sini tidak boleh dijual. Kenapa tidak boleh dijual airnya itu? Padahal itu kan dimiliki oleh orang tersebut, yakni sungainya atau mungkin mata airnya itu ada di pekarangan seorang itu. Li'anal jaraya lil ma' laisa min fi'li sahibil ard. Karena mengalirnya air itu bukan dari perbuatan pemilik tanah, bal min fadlillah azza wa jalla. Bahkan itu dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu memang tanah kamu, tapi kamu kan yang tidak mengalirkan air itu. Jadi tidak boleh dijual. Walaupun dia berhak untuk kemudian memakainya dulu. Ya, fayaqtu qadru kifayatih. Dia pakai keperluan dia. Kemudian sisa untuk orang lain. Demikian, sisa untuk orang lain. Boleh enggak kemudian minta izin? Apakah harus minta izin? Disebutkan kalau kemudian di lingkungan ya kebun dia, biasanya di sana itu di Yaman itu perempuan-perempuan itu di dalam tembok itu kebunnya ada tembok yang tinggi, ya di situ mereka melepas cadarnya. Tidak memakai cadar. Kalau kemudian ada yang mengintip, ya sudah itu dimarahi itu. Jadi harus izin. Ya harus izin. Walaupun tidak boleh untuk kemudian dibatasi air tersebut. Air itu adalah untuk umum.
Demikian. Kemudian berikutnya, ya masih permasalahan tadi, apakah kemudian boleh seseorang ketika ada hujan, hujannya itu, airnya hujan itu dia batasi, kemudian dia gunakan, boleh saja. Boleh enggak menjual sumur, demikian juga menjual mata air yang ada di kampung dia atau di pekarangan dia jual, boleh. Menjual sumur boleh. Walaupun tadi perinciannya sudah ada, demikian juga mata air tadi. Dalilnya adalah bahwa Nabi SAW waktu itu mengatakan kepada para sahabat, hadis Utsman bin Affan, Sunan Imam Bukhari, man yastari bi'r rumah, siapa yang mau membeli sumur rumah, walahul jannah, untuk dia itu surga, maka Utsman pun membelinya. Ya, demikian. Ini kabar yang bagus untuk Utsman bin Affan. Kemudian tetap belum dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Dan waktu itu sumur ini milik Yahudi. Ya, akhirnya diberikan untuk kaum muslimin. Ini menunjukkan boleh menjual sumur, demikian juga mata air. Kemudian berikutnya hadis nomor 779. Wa Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di sini Sunan Imam Bukhari. Kalau beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an asbil fahl, dari asbi al-fahl. Rawal Bukhari, Sunan Imam Bukhari. Al-fahl disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari, fahl itu adalah adzakar min kulli hayawan, farasan kana ujamalan aw taisan aw ghairi dzalik. Jantan dari hewan-hewan seperti kuda ataupun jamal, onta ataupun tais, yakni kambing dan semisal itu. Ya, itu. Ini yang jantan yang digunakan untuk sebagai pejantan. Ya, asbul fahl ini, yakni sebutkan ujratul jima, yakni upahnya jantannya ini mengawini yang perempuan. Itu. Ini makna dari asbil fahl. Jadi tidak boleh menjual menjual maninya jantan ini. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan juga bagaimana, jadi tidak boleh ya kalau sekarang ini dia punya laki-laki kambing, dijual air maninya umpamanya 1 bulan umpamanya dibayar 200.000 di tempat dia, kemudian kembalikan lagi, tidak boleh. Bagaimana kalau dihadiahkan? Boleh. Ya, maksudnya orang yang meminjam itu memberikan hadiah. Sebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Ana rajulan min Kilab, sungguhnya ada seorang laki-laki dari Kilab, suatu kampung. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an asbil fahl, tentang asbil fahl ini. Panahahu, Nabi melarang. Faqala, kemudian orang ini, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna natrukul fahl, semuanya kami melakukan tadi natrukul fahl, jadi membiarkan atau menyewakan dengan upah tadi, atau kita memberikan asbil fahl tadi. Kemudian panukrim, kami memuliakannya, memberikan hadiah, tidak mengupah tetapi kami memberikan hadiah. Para khasalahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Jadi kalau tidak disyaratkan boleh, ya dipinjamkan kemudian dia dikasih hadiah boleh. Ya, sebagian mengatakan kalau kemudian harus dibawa, diangkat, naikkan motor dan sebagainya untuk jerih payah dia boleh, seperti itu. Demikian juga disebutkan di sini oleh fatwa Lajnah Daimah. Syekh Muhammad bin Hizam menyebutkan di sini tentang asbin nakhl, yakni pohon kurma itu ada yang jantannya, ini boleh juga. Ya, demikian. Berbeda dengan yang tadi, yang binatang tadi. Berikutnya hadis nomor 780. Wa anhu, yakni masih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha an bai'i habali al-hablah. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang jual beli habalil hablah. Habal itu hamil, yang mau melahirkan itu. Ya, yang hamil dari yang hamil. Maksudnya apa itu? Maksudnya dia menjual anak yang masih di dalam perut onta itu. Jadi dia menjual anak yang masih di perut itu. Wa kana bai'an yatabayahu ahlul jahiliyah, dan itu adalah jual beli yang biasa dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Karena rajul yabta al-jazur, adalah seorang laki-laki dia menjual
jazur onta ila antuntaj an-naqah sampai kemudian ontanya ini melahirkan, menghasilkan. Tsumma tuntaju allati fi batniha, kemudian menghasilkan apa yang dalam perutnya itu. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa lafdzul Bukhari, ini lafaz Imam Bukhari. Jelas ya, seperti ini jual beli seperti ini haram. Kenapa? Karena majhul. Bai' waladi nitaji ad-dabah, sebutkan itu jual beli anak dari hasil binatang ternak. Kambing umpamanya dia menjual anak yang ada di dalam perut kambing itu. Belum keluar dia dijual. Kalau kambing mungkin murah, kalau unta itu mahal. Demikian juga sapi, kan demikian, untung-untungan. Ya, kenapa dilarang? Karena itu bai'u ma'dum, sesuatu yang belum ada. Demikian juga majhul tidak diketahui laki atau perempuan, atau tidak. Wa ghairu maqdur ala taslimihi, dan belum mampu untuk diberikan barangnya. Termasuk jual beli goror, menipu. Maka di sini termasuk ya jual beli yang dilarang. Sehingga ini menguatkan tentang syarat-syarat jual beli yang telah lewat. Yaitu syarat yang keempat, ayakun al-mabi maqdurun ala taslimihi. Syarat jual beli itu sah bahwa yang dijual itu mampu untuk diberikan. Ini belum diberikan tadi. Demikian juga syarat yang keenam, ayakun al-mabi ma'luman biwasfin aw ru'yah. Yang dijual itu diketahui dengan sifat atau bisa dilihat. Ini tidak ada, belum tahu. Jadi di sini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.